Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi la haula wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, para guru, para kiai, wabil khusus DKM Masjid Jami Ar-Rahmah beserta seluruh jajarannya, semoga senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan demikian mereka semua bisa berkhidmat untuk masjid tercinta ini. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa menikmati karpet baru. Mudah-mudahan yang berkontribusi Allah balas dengan balasan yang berlipat ganda. Jamaah sholat subuh berjamaah yang mudah-mudahan senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita teruskan taklim kita mengenai akidah yang disarikan dari Aqidatul Awam dengan syarahnya Jala'ul Affam. Namun sebelum itu mari kita bacakan suratul Fatihah untuk pengarang kitab dan juga pengarang syarahnya. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ahli baitil kiram, khususan li musannif hadzal kitab yani Syekh Ahmad Mansur Al-Maliki wa Sayyid Ali bin Muhammad Al-Hasan. Anna Allah ayyu'la darajatihima fil jannah wa nafa'ana Allah bi'ulumihima wa asrarihima wa anwarihima fid dunya wal akhirah wa ila jami' arwahina al jamaah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alaihim waladdallin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi
ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Allahumma shalli wa sallim wa ala. Masih mengenai tentang istri-istri Nabi. Kemarin kita sudah bahas tentang beberapa istri Nabi. Yang pertama ada istri Nabi yang wafat sebelum wafatnya Nabi, yaitu Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Kemudian Zainab binti Khuzaimah. Kemudian ada yang 9 yang wafat setelah baginda wafat. Yang pertama istri beliau Sayyidah Aisyah binti Abi Bakr As-Siddiq. Kemudian yang kedua Sayyidah Hafsah binti Umar bin Al-Khattab. Yang ketiga Sofiyah binti Huyai bin Akhtab. Berikutnya kita akan membahas tentang istri berikutnya, yakni Maimunah binti Al-Haris bin Hazan. Kembali sambil membahas tentang istri baginda bernama Sofiyah binti Huyai bin Akhtab. Ini beliau merupakan anak dari pemimpin Bani Nadir dari keturunan Nabi Harun bin Imran alaihissalam. Dan beliau memang dari kalangan Yahudi. Dan ini yang membuat istri-istri Nabi lain juga cemburu. Kemudian Maimunah bin Al-Haris. Wahya khalatu Abdullah bin Abbas. Khalah itu bibi dari pihak perempuan. Atau bukan hanya bibi, uwa juga bisa. Jadi saudara dari pihak perempuan, baik pihak perempuan dari ibu maupun dari ayah. Wa ukhtaha Asma bintu Umais wa Salma bintu Umais wa Zainab bintu Huzaimah. Zawajan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Khalid bin Walid wa khalatu Khalid bin Walid. Dia juga merupakan bibi atau uwai. Karena kalau belum diteliti di dalam bahasa Arab ini bibi dan uwai ini disebutnya tetap sama. Wa kanat fil jahiliyah inda Mas'ud bin Amr. Dan sebelum dinikahi Nabi, karena rata-rata istri Nabi hanya yang gadis itu Sayyidah Aisyah. Itu mantan dari Mas'ud bin Amr. Fafaraqaha fakhalaf alaiha Abu Rah bin Abdul Uzza al-Amiri. Lalu kemudian cerai, dinikahi lagi dengan Abu Rahim bin Abdul Uzza al-Amiri. Wa tuwfiya anha, yang kedua meninggal.
Fatazawwajaha sallallahu alaihi wasallam sana sab'a fi umratil qada'i. Dan Nabi menikah dengan beliau pada tahun ke-7 Hijriah. Wa tuwfiyat sanata ihda wa khamsina 'alal ashah bi sarafi wa huwa qaribin minat tan'im. Dan beliau meninggal pada ihda wa khamsin 51 usia 51 fi sanatin ihda wa khamsina 'alal ashah menurut pendapat yang dianggap paling valid gitu. Wa dufinat fihi, jadi meninggal di dekat kota Tan'im dan dimakamkan di dekat situ. Wa qad balagat samanina sanah. Usianya saat meninggal 80 tahun. Wa hiya akhiru min tazawwaja biha sallallahu alaihi wasallam wa akhiru man tuwfiya min azwajihi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah istri yang dinikahi paling akhir. Tapi urutannya di sini Maimunah. Jadi istri beliau di urutan paling akhir yang beliau nikahi dan istri beliau yang paling akhir meninggal. Yang berikutnya adalah Ummu Habibah. Namanya Ramlah bin Abi Sufyan bin Harb. Wahia bintu amati Utsman bin Affan. Saudaranya Utsman bin Affan. Aslamat qadiman, telah Islam lebih awal. Wahajarat ilal Habsyati ma'a zawjiha Ubaidillah bin Jahsh. Dan dia merupakan masuk golongan yang hijrah pertama ke Habasyah beserta suaminya yang bernama Ubaidillah bin Jahsh. Patanassara bil Habsyati wa mata biha. Di sini di Sayyid Alwi mengutip catatan bahwa yang bernama Ubaidillah bin Jahshin ini kemudian beralih agama menjadi Nasrani dan mati dalam keadaan Nasrani. Wa batahya antan atatanas wa abatahya antatanassara wa sabatat ala islamiha. Sementara istrinya tetap pada keislamannya. Jadi yang Ummu Habibah suaminya masuk Nasrani, tetapi Ummu Habibah tetap dalam keadaan Islam. Tetapi dalam banyak saya juga buka literasi yang lain bahwa ini kira-kira simpang siur soal Nasraninya suami dari Ummu Habibah. Karena memang zaman itu belum ada catatan yang resmi ya. Tidak, bahkan tanggalan belum ada. Fa'ba'atsan Nabi sallallahu alaihi wasallam Amr bin Umayyah ad-Dhamiri ilan Najasyi. Oleh karena itu Rasul mengirimkan utusannya Amr bin Umayyah ke Najasyi atau Habasyah. Fatazawwajahu sallallahu alaihi wasallam wa asdaqahan Najasyi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam arba'ami'ati dinar. Jadi sambil mengutus juga menemui Ummu Habibah. Dan melalui utusannya beliau menikahi Ummu Habibah. Kemudian Raja Najasyi itu wa asdaqaha, membenarkan mensedekahkan, memberikan mahar,
memberikan mahar ke Habibah. Wa asdaqaha an-Najasyi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi memberi mahar, mensedekah. Ya sedekah mahar. Jadi mengutus utusan menemui Raja Najasyi kemudian menikahi Ummu Habibah dan Raja Najasyi itu memberikan 400 dinar. 400 dinar. 1 dinar kira-kira 3 juta. Wa tawalla indahu nikahuha Khalid bin Sa'id bin Al-As. Diwalikan oleh nikahnya oleh Khalid bin Sa'id bin Al-As al-Asah menurut berita yang sampai yang valid. Likaunihi ibnu ammiha, karena Khalid ini posisinya sebagai adik ibunya. Jadi mewakili. Jadi posisinya bisa adik ibunya. Wa tuwfiyat sanata arba'a warba'in. Oh, maaf, ibnu ammiha, anak paman, ammiha, ammiha. Jadi posisinya itu saudara bapaknya. Saudara dari pihak bapaknya. Wa tuwfiyat sanata arba'a warba'in. Dan beliau meninggal pada tahun ke-44 sanata arba'a warba'in, 44 Hijriah. Yang berikutnya adalah Ummu Salmah bin Abi Umayyah bin Al-Mughirah Al-Makhzumi. Wa ismuha Hindun. Namanya Hindun. Wa kanat qabla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inda Abi Salamah. Sebelum dinikahi oleh Rasulullah, beliau adalah istri dari Abi Salamah ibni ammatiha. Ada hubungannya juga dengan Rasul. Ibni ammatihi sallallahu alaihi wasallam Barrah bin Abdul Muttalib. Inda Abi Salamah ibni ammatihi, anaknya pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Barrah binti Abdul Muttalib. Abdul Muttalib kakeknya, Barrah masih saudara juga dengan Rasulullah. Wa akhihi sallallahu alaihi wasallam minar radha'ah, dan juga satu sepersusuan, saudara persusuan dengan Rasulullah. Waladat lahu Salmah wa Amru. Waladat lahu Salmah wa Amru. Ummu Salmah kemudian dari pernikahan itu, dari sebelumnya, mendapatkan anak bernama Salmah dan bukan Amru, Umar. Wa Darrah, wa Zainab, jadi 4 orang. Wa tufiya Abu Salmah, kemudian Abu Salmah ini meninggal. Fakhalapahu sallallahu alaihi wasallam ba'dahu fi Syawal sana arba. Dan lalu setelah Abu Salmah meninggal, dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Syawal tahun keempat Hijriah. Wa kanat minal muhajirati ilal Habsyati wa ilal Madinah. Dan beliau termasuk orang yang pernah hijrah ke Habsyah dan juga termasuk ke Madinah. 2 kali. Wa kana sinnu hina tazawwajaha sallallahu alaihi wasallam salasina sana.
Dan ketika dinikahi oleh Rasulullah itu usianya 30 tahun. Masih ini ya, masih grace lah 30 tahun. Enggak terlalu tua. Wa tuwfiyat fi khilafati Yazid bin Muawiyah sana sittina ala sahih. Dan beliau Ummu Salmah itu meninggal pada kekhalifahan Yazid bin Muawiyah tahun Sittin 90 Hijriah. Wa qad balagat arba'an wa samanina sana. Saat meninggal usianya 84 tahun. Wa shalla 'alaiha Abu Hurairah. Disolatkan jenazahnya oleh Abu Hurairah. Wa qila Sa'id bin Zaid. Konon juga Sa'id bin Zaid. Ini kalau kila ini bahasa Arab, bahasa kitanya pasnya konon, tapi kalau konon nanti abstrak. Jadi maksudnya berita berita dari orang ke orang. Jadi tidak alal ashah. Wadufinas bil Baqi' dan dimakamkan di Baqi'. Yang berikutnya adalah Zainab bin Jahshin. Tadi ada Zainab juga, tapi binti Khuzaimah. Sekarang Zainab bin Jahshin. Wahia bintu ammatihi sallallahu alaihi wasallam. Juga anak paman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umayyah bin Abdul Muttalib. Tazawwajaha sallallahu alaihi wasallam sanat sanata khamsin dan dinikahi oleh baginda sallallahu alaihi wasallam pada tahun kelima wa umruha khamsun wa salasuna sana. Saat itu beliau Zainab bin Jahshin ini binti Jahshin itu usianya 35 tahun. Janda 35 tahun. Wa kanat qablahu inda maulahu Zaid bin Harisah. Sebelumnya dinikahi oleh maulanya baginda sallallahu alaihi wasallam Zaid bin Harisah. Summa talaqaha falamma inqadat iddatiha zawwajahullahu ta'ala iyyaha. Ini salah satu di antara istri Nabi yang masuk dalam pembicaraan di dalam Al-Quran. Zainab bin Jahshin. Karena beliau ini dinikahkan kepada maulahnya Haris, Zaid bin Haris. Dan Zaid itu turunan Habasyah. Beda dengan orang Arab, kulitnya putih. Jadi orang Arab, asli apalagi Quraisy, itu kulitnya putih. Sementara Zaid bin Haris, kulitnya hitam. Ada penolakan dari Zainab binti Jahshin. Sayyidah Zainab binti Jahshin. Dan dinikahi. Tetapi dinikahi karena tunduk. Hormat kepada Rasulullah. Tapi ya itu, selama menikahi menolak untuk berhubungan intim. Akhirnya mengadulah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Baginda ada hati juga dengan Zainab. Maka Allah nyatakan, ngomongnya sabar, sabar, tapi hatinya tidak. Ini Allah abadikan di dalam Al-Quran. Akhirnya kemudian ya itu alasannya memang apa kata orang. Apa kata orang. Ini luar biasa. Tapi hukum Allah harus ditetapkan. Bahwa anak angkat atau maula itu bukan anak kandung.
Jadi istrinya bisa dinikahi. Istrinya bisa dinikahi. Nah, ini untuk orang-orang yang mengangkat anak. Laki-laki maupun perempuan anaknya. Penting, biasanya kan kalau ngangkat anak untuk mancing. Untuk mancing. Mancing, kemudian berikutnya lahirlah anak asli. Sebelumnya ngangkat anak. Sebaiknya disusui. Jadi nanti kalau anak aslinya lahir, kan ada tuh keluar air susunya. Dikasih air susunya. Entah dalam bentuk botol atau dalam bentuk gelas, dikasih minum. Kalau dia laki-laki biar mahram, biar nggak batal. Kan aneh nanti. Cerita kagak tapi batal. Jadi kalau kebetulan ada orang mengangkat anak, kemudian apalagi laki-laki yang bisa batal dengan istrinya. Jadi kalau dia punya anak, disusui. Sehingga jadi mahram. Orang yang pernah menyusui air susunya. Dan tidak boleh dinikahi. Begitu juga saudara sepersusuannya. Ini berabarnya kalau seandainya ini tidak dilakukan seperti itu. Adanya bisa dinikahi, ibunya bisa dinikahi. Nah ini hukum. Allah memerintahkan nikahi supaya orang tahu bahwa anak angkat itu bukan anak kandung. Kalau terjadi sesuatu, anak angkat hanya menerima warisan sepertiga. Itu pun dalam bentuk wasiat. Maksimal sepertiga. Jadi ini diceritakan karena ada hukumnya. Ada efek hukumnya. Kenapa ini diabadikan dalam Al-Quran? Kemudian Allah Ta'ala falamma qada Zaidun minha wa tara zawwajnakaha. Al-Quran ini surat Al-Ahzab ayat 37. Kata Al-Quran falamma, dan ketika qada Zaidun minha wa tara, Zaid bin Haris sudah menceraikan istrinya, zawwajnakaha, kami nikahkan dengan baginda Rasulullah. Jadi Allah yang menikahkan, kami persatukan. Wa kanat tabtakhirru bidzalika ala nisaihi sallallahu alaihi wasallam wa taqulu innallaha anqihuni fi sama wa fiha nazalal hijab. Sesungguhnya Allah menikahkan aku di langit. Wa fiha nazalal hijab, dan di dalamnya turun hijab. Wahia awwalu nisaihi wa awwalu nisaihi lihaukan fil wafati. Ini saya belum menelusuri, termasuk istri beliau yang paling awal wafat. Tufiyat sanata ishrina fi khilafi Umar radhiyallahu anha. Maksudnya lebih awal meninggal saat baginda sallallahu alaihi wasallam sudah wafat. Yaitu meninggal pada saat kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Wa qad balagat salasan wa khamsina sana. Dan usianya pada saat meninggal salasan wa khamsina sana, 53 tahun. Wa shalla alaiha Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an wa dufinat bil Baqi. Dinikahi usia 35, meninggal usia 53. Berarti jaraknya memang pendek. Yang kesembilan, Juwairiyah binti Al-Haris Al-Khuzaiyah.
kanat fi siba kanat fi sibaya bani kanat fi sibaya bani al Mustaliq bin Khuza'ah min Khuza'ah. Beliau adalah dari Bani Khuza'ah. Fawaqa'at fis sahmi li Sabiti bin Qais bin Syamas al-Ansari. Summa as'adahallahu ta'ala fatazawwajaha sallallahu alaihi wasallam wa hiya bintul ishrina sana. Sebelumnya merupakan istri dari Asy-Syahmi, Sabit bin Qais. Kemudian Allah nikahkan Juwairah bin Al-Haris Al-Khuzai dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, wahia bintu ishrina sana. Usianya saat dinikah beliau itu 20 tahun, janda. Kita belum. 20 tahun janda. Jadi janda 20 tahun. Masih inilah. Wa tuwfiyat bil Madinah sana sitta wa khamsin. Dan meninggal di Madinah pada tahun 56 Hijriah. Wa shalla 'alaiha Marwan bin Al-Hakam. Dan disolati jenazahnya oleh Marwan bin Hakam. Wa qad balagat sab'ina sanah. Dan usianya pada saat beliau wafat 70 tahun. Wakila khamsan wa sittina sana. Ada yang bilang juga 56 tahun. Khamsan wa sittin. 56 tahun. Wazawaju bi aksari min arba'idda izillahu sallallahu alaihi wasallam li'annahu khasa'isin. Kama anna minal khasasi aidan. Menikah lebih dari 4 baginda sallallahu alaihi wasallam itu zaizun lahu sallallahu alaihi wasallam. Itu hanya boleh dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai muslim. Sebelumnya lebih. Jadi ketika Islam, orang Islam dibatasi. Li'annahu min khasa'isihi. Ini bagian dari kekhususan hukum untuk baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau bilang sunnah ada yang enggak. Tahrim, haram dilakukan oleh kita. Yaitu menikah lebih dari 4. Ya, orang nekat-nekat sekarang, istrinya 9. Yang di Madura itu. Jadi benar sunnah, tapi sunnah yang diharamkan. Kama anna min khasa'isihi aidan aqadahu bila syuhudin wala waliyin. Sebagaimana juga menikahnya Rasulullah merupakan kekhususan. Yaitu tanpa saksi dan tanpa wali. Jadi Rasul kalau menikah tanpa saksi, tanpa wali. Urusannya Allah. Ini merupakan kekhususan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau bilang sunnahnya bentuknya apa? Nah, ini jangan-jangan sunnah yang dilarang. Yang dilarang kita ikuti. Wa'tarada ba'dal mustasyriqina fil masihina ala ta'addudi zawajatihi sallallahu alaihi wasallam. Istri-istri Nabi ini dipiralkan maksudnya menikah banyak lebih dari 4 perempuan itu dipiralkan oleh orang-orang barat dan Masihin, orang-orang Nasrani. Wattamahuhu bi annahu kana rijalan syahwaniyan, dan menjuluki beliau sebagai laki-laki hiperseks.
syahwaniyan. Yaitu karena istrinya banyak. Ini sengaja dipiralkan oleh orang-orang barat bahwa eee, nabinya orang Islam yang menjadi teladan menikahi banyak wanita, dipiralkan. Tujuannya untuk merendahkan baginda sallallahu alaihi wasallam, maka mereka menyatakan rajulan syahwanian, laki-laki yang penuh syahwat, ada hiperseks gitu. Wa hasyallah wa hasyalillahi ayyakuna kadzalik. Fa innahu laisa lidafi'i syahwanian. Tapi Allah bukan itu maksudnya. Fa innahu laisa lidafi'i syahwan. Nabi bukan menikah karena syahwatnya. Bal li hikami wa aghrad minha. Tetapi ada maksud dan tujuan. Yang salah satu yang terakhir itu, misalkan Juwairah bin Khuza'ah. Ini dari Bani Mustalik Al-Khuza'i. Itu perang mulu. Jadi apa ya, menikah itu salah satu pengendali dalam strategi. Jadi menikah lebih banyak. Rasul itu kalau nuruti menikah doang mah, Rasul milih yang perawan. Dia presiden, pemimpin, dia boleh milih. Tapi menikahnya bukan karena syahwat. Karena tujuan agar dakwah Islam lebih menyebar dan aman. Dia ada tujuan-tujuan yang dicapai. Yaitu salah satunya itu. Bani Mustalik ini. Dari Bani Nadir. Tukang perang juga. Berantem mulu. Jadi dinikahi salah satunya. Akhirnya ya strategi dakwah. Tapi nggak boleh ditiru juga oleh para ustadz kita sekarang. Menikah lebih dari 4 gitu. Menikah 4 paling banyak diperbolehkan. Meskipun alasannya sama katanya. Demi dakwah. Pertama, ayyu jada bi niyyati sallallahu alaihi wasallam wa baina ashabihi wa kibari qaumihi silatun qawwiyatun biwasatatil musahirati. Dengan menikahi itu, dengan menikahi wanita-wanita itu dari bagian sahabat, dan ternyata kalau kita telusuri rata-rata mantan janda-jandanya pembesar atau anak-anak pembesar kaum Quraisy. Jadi orang-orang yang dilihat oleh kaumnya. Dengan menikah itu menjadi silatun qawiyatun. Hubungannya jadi semakin erat. Hatta yashalu alaihi tisalihim fi qudaya mukhtalifatan. Sehingga dengan persatuan kuat, hubungan kekerabatan yang kuat itu, Rasul bisa menyatukan mereka. Ma'adamil hijab, tanpa halangan. Wahada mimma yusa'idu lid-difa'i an mabdi isami. Ini merupakan apa ya? Ini yang membantu Rasul untuk difa. Apa? Orang-orang menghalangi, mencegah dakwah itu dihalangi. Jadi kalau ini dinikahi, kaum-kaum yang tadinya benci atau paling tidak melakukan perlawanan, jadi dengan menikahi istri Nabi, istri beliau yang ada kaitannya dengan para pembesar itu, mungkin anaknya, mungkin ponakannya, mungkin saudaranya, mereka jadi diam. Ini dakwah. Jadi tuduhan orang-orang barat terhadap baginda sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak benar. Pertama, kalau seandainya Rasul itu syahwat, insya Allah pasti Rasul itu mencari yang perawan.
yang lebih muda. Tapi istri-istri beliau rata-rata janda, punya anak. Kalau kita ya manusiawi kalau milih untuk syahwat ya yang harusnya yang janda, grace, kalaupun janda tidak punya anak, paling bagus perawan. Itu yang bisa saya sampaikan, masih banyak sebenarnya, kenapa alasan-alasan Rasul menikahi banyak wanita. Tujuannya adalah dakwah, agar dakwah Islam tidak mendapat halangan yang sangat keras. Alhamdulillah dengan demikian Islam bisa mencapai kita dan alhamdulillah sampai sekarang sampai juga Islam ke kita. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iya. Mari kita baca, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.